Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestiana dengan NIM 250201010601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah ekonomi makro dengan topik nilai rupiah melemah. Saya akan membahas mengenai penyebab rupiah melemah, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, kemudian analisis berdasarkan ekonomi makro, serta solusi yang dapat dilakukan. Sebelum membahas penyebabnya, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dalam kasus ini, kita membahas nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Contohnya, kalau $1 bernilai Rp15.000, kemudian menjadi Rp17.660, berarti kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan $1. Jadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rupiah melemah terhadap dolar. Nilai tukar sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti permintaan dan penawaran dolar, inflasi, suku bunga, investasi asing, perdagangan internasional, dan kondisi ekonomi global. Jadi, ketika permintaan terhadap dolar meningkat, dolar bisa menguat dan rupiah mengalami tekanan. Lalu penyebab pertama yang dibahas dalam kasus ini adalah perubahan bobot Indonesia pada indeks MSCI. MSCI merupakan salah satu indeks yang menjadi acuan bagi investor global. Dalam review Mei 2026, indeks emerging market diperkirakan mengalami penurunan. Ketika bobot Indonesia turun, investor yang mengikuti indeks tersebut bisa menyesuaikan portofolionya dengan mengurangi investasi di Indonesia. Kalau investor asing menjual asetnya di Indonesia, mereka kemudian membutuhkan dolar untuk membawa dananya kembali. Akibatnya, permintaan dolar meningkat dan hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap rupiah. Jadi, sebenarnya adalah bobot Indonesia turun, investasi asing berkurang, permintaan dolar naik, kemudian dolar melemah. Selanjutnya, penyebab kedua adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang rupiah. Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 terlihat cukup baik. Tetapi, pertumbuhan tersebut banyak didorong oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Sementara itu, investasi dan perdagangan atau ekspor belum cukup kuat. Hal ini menjadi perhatian investor karena investor tidak hanya melihat apakah ekonomi tumbuh, tetapi juga melihat dari bagaimana pertumbuhan tersebut berasal. Kalau pertumbuhan lebih banyak berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah, sementara investasi dan ekspor belum kuat, maka kepercayaan investor belum tentu meningkat. Akibatnya, arus modal asing juga belum cukup kuat untuk membantu menopang nilai rupiah. Untuk membayar impor tersebut diperlukan dolar Amerika Serikat. Jadi, ketika harga minyak naik, kebutuhan dolar juga bisa meningkat. Terakhir, terdapat faktor eksternal, salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran. Ketegangan geopolitik dapat menyebabkan harga minyak dunia meningkat karena adanya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak dapat menjadi masalah karena Indonesia masih membutuhkan impor minyak. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak dapat menyebabkan masalah karena Indonesia masih membutuhkan impor minyak. Selanjutnya adalah dampak dari pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada investor atau pemerintah, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Bagi masyarakat, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Contohnya adalah barang atau bahan baku yang berasal dari luar negeri. Kalau harga barang naik,
maka inflasi juga meningkat dan daya beli masyarakat bisa menurun. Bagi perusahaan, terutama perusahaan yang menggunakan bahan baku impor, biaya produksinya bisa meningkat. Selain itu, perusahaan yang mempunyai utang dalam dolar juga harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk membayar utangnya. Sedangkan bagi pemerintah, pelemahan rupiah dapat membuat pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam rupiah. Jadi, pelemahan nilai tukar bisa memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian. Kalau dilihat dari sisi ekonomi makro, pelemahan rupiah dapat dihadapi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari sisi moneter, Bank Indonesia mempunyai peran dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Salah satunya dengan cara melalui kebijakan suku bunga atau intervensi di pasar valuta asing. Misalnya, kebijakan suku bunga dapat digunakan untuk menjaga daya tarik aset dalam rupiah dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Sedangkan dari sisi fiskal, pemerintah perlu menjaga kondisi APBN agar tetap sehat dan kredibel. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja negara dan mendorong investasi serta ekspor. Jadi menurut saya tidak hanya cukup untuk mengandalkan Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu bekerja sama karena masalah nilai tukar berkaitan dengan kondisi moneter sekaligus kondisi fiskal dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk pandangan saya sendiri, menurut saya pelemahan rupiah merupakan gabungan antara faktor global dan faktor domestik. Faktor seperti konflik geopolitik dan kondisi ekonomi global memang sulit dikendalikan oleh Indonesia. Tetapi Indonesia masih bisa memperkuat kondisi dari dalam negeri. Menurut saya, yang penting adalah menjaga kepercayaan investor, meningkatkan investasi, memperkuat ekspor, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah juga perlu menjaga kebijakan fiskal agar tetap kredibel sehingga investor merasa lebih yakin terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Jadi saya melihat pelemahan rupiah bukan hanya sebagai masalah jangka pendek, tetapi juga sebagai pengingat bahwa Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonominya. Kalau fundamental ekonomi kita semakin kuat, Indonesia akan lebih mampu menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global. Demikian presentasi saya mengenai analisis pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian presentasi saya mengenai analisis pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa nilai tukar tidak hanya mempengaruhi satu faktor, tetapi mempengaruhi. Dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari berbagai kondisi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya harap analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pelemahan rupiah dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah solusi yang menurut saya dapat dilakukan. Untuk jangka pendek, Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas pasar valuta asing dan melakukan intervensi. Selanjutnya adalah solusi yang menurut saya dapat dilakukan. Untuk jangka pendek, Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas pasar valuta asing dan menjaga intervensi jika diperlukan. Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan investor dan memastikan kondisi fiskal tetap sehat. Untuk jangka panjang, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan ekspor. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Salah satu cara dapat dilakukan melalui pengembangan industri dan hilirisasi sehingga Indonesia tidak